Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah subuh ini dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kembali kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kita menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang paling dekat tegak kakinya denganku di hari kiamat, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak solawatnya, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita satu di antara hamba-hamba Allah yang tegak di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga Allah. Orang-orang tua kami, para ayah yang hadir pada subuh ini, kita hormati dan muliakan. Walaupun sebetulnya orang yang masih dapat hadir ke masjid, masih bisa datang ke mushola, masih bisa mendengarkan pengajian, dalam pandangan Islam itu bukan orang tua, anak muda semuanya, walaupun terjebak kadang di casing tua. Jadi sebetulnya casingnya mungkin mulai tua, tapi sebenarnya isinya muda. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak segan-segan melibatkan Abu Quhafah dalam perang. Abu Quhafah itu ayah kandung Abu Bakar Siddiq. Masuk Islam agak terlambat sedikit. Anak beliau Abu Bakar masuk satu di antara beberapa orang yang mula-mula masuk Islam, disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Namun ayah beliau Abu Quhafah masuk Islam setelah berusia lebih kurang 80 tahun. Abu Quhafah ikut perang dengan Rasulullah. Maka Nabi menyuruh celup rambutnya dengan inai. Nah, itulah dalil kita boleh mencelup rambut, kita boleh mewarnakan rambut dengan syarat tidak berwarna hitam. Berwarna hitam sepakat ulama haram, hanya sebagian kecil saja yang membolehkan. Boleh mewarnakan rambut. Dalilnya Abu Quhafah disuruh Nabi mencelup rambutnya karena rambutnya mulai banyak yang sudah putih berubah, supaya musuh takut, supaya musuh kalau menengok mudah semua pasukan Nabi. Dicelup rambut Abu Quhafah sehingga rambutnya berwarna keemasan. Jadi kalau ada lagi yang mempertanyakan sampai hari ini, Pak Ustaz, kenapa itu rambut Habib Bahar bin Smith itu pirang? Banyak ya yang tanya tuh di WhatsApp. Kenapa rambutnya dicat? Kenapa rambutnya dipirangkan?
ya tidak apa-apa, hukumnya mubah. Tapi kalau ingin bertanya yang paling afdol adalah biarkan saja uban itu berhamburan di atas kepala kita. Kenapa? Ada dalil yang lain. Kata Nabi, besok uban itu menjadi cahaya di hari kiamat. Tapi jangan dipahami hadis ini tekstual, karena banyak juga jamaah yang WA saya, Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz menyebut uban menjadi cahaya di hari kiamat. Apakah besok uban itu berubah menjadi bola lampu, Pak Ustaz? Bukan uban itu berubah menjadi bola lampu. Jadi kalau kita ragu dengan makna hadis, tengok kitab satu lagi namanya kitab syarah. Jadi kalau Quran tafsir, kalau hadis syarah. Apa keterangan makna dari uban menjadi cahaya di hari kiamat? Rupanya ketika kita baca, maknanya adalah orang kalau dia bercermin nampak rambutnya sudah putih, ingat dia, rupanya saya ini sudah tak muda lagi. Hilang semangatnya berbuat maksiat, tak selera lagi dia berbuat dosa. Ingat dia dengan mati, dia bertobat, taat dia kepada Allah, meningkat kualitas ibadahnya, mati dia dalam keadaan seperti itu. Itulah yang akan menjadi cahaya di hari kiamat. Lewat apa? Dikode dengan uban di atas kepala. Nah, itu maksudnya. Jadi uban menjadi cahaya di hari kiamat karena uban itu menjadi alarm, menjadi pengingat. Kalau orang itu dia sudah tak muda lagi, maka kalau dia tahu diri, dia sadar, dia tak lagi buat dosa, dia tak lagi buat maksiat, meningkat ketaatannya, dia bertobat kepada Allah, tobatnya, ketaatannya, meningkat kesolehannya, meningkat ibadahnya. Nah, itulah besok yang menjadi cahaya di hari kiamat. Jadi kalau bertanya Bapak Ibu, lebih baik mana Pak Ustaz? Diwarnakan rambut atau dibiarkan saja ubani? Biarkan saja, itu yang lebih afdal. Tapi kalau ada unsur-unsur contoh, kenapa Bapak warnakan rambut Bapak? Tak selera lagi istri nengok saya Pak Ustaz, dah putih semuanya, sementara rambut istri masih hitam. Jadi supaya istri tetap menjaga keharmonisan rumah tangga, maka saya warnakan rambut saya ini Pak Ustaz, tapi tidak hitam. Apa warnanya? Terserah, kuning, merah, banyak warna, tapi lucu juga nampaknya kan? Tapi kalau macam-macam kita ini, kita warnakan rambut lucu. Habib Barhan diwarnakan rambutnya tambah ganteng. Nah, jadi disesuaikan juga lah. Ya, ibu-ibu boleh mewarnakan rambut, boleh, dengan syarat untuk apa? Menjaga cinta suami. Karena rambut itu dibukakan ya untuk suami aja. Tapi haramlah hukumnya ketika ada perempuan yang mewarnakan rambutnya, dibukanya jilbabnya, pergi dia ke Nagoya mencari berondong. Itu haram. Nah, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi judul kajian kita pada pagi ini bukan uban. Dengan pula nanti apa tadi ceramah Ustaz Caniago di masjid? Uban. Nah, ini terpeleset aja kita ke situ sedikit karena bapak-bapak, ibu-ibu yang masih tetap bisa datang ke masjid, yang masih bisa datang ke pengajian, itu sebetulnya adalah anak-anak muda dalam pandangan Islam. Maksudnya apa? Mudah-mudahan kesehatannya seperti anak-anak muda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru kita, ustaz kita, imam kita, Ustaz Ryan yang kita hormati dan muliakan, kemudian pengurus masjid, Pak Ketua beserta perangkat-perangkat, tokoh-tokoh masyarakat
dikatakan alim ulama, didik mama, cerdik pandai, tak dapat disebut satu-satu. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir subuh ini besar pahala sesuai dengan tingkat kesulitan. Kaedahnya. Jadi semakin sulit, semakin besar pahala disiapkan Allah. Semakin besar kebaikan yang akan dibalaskan kepada kita. Maka semakin sulit satu amal untuk dikerjakan, semakin besar pula lah pahala kebaikan yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan hujan ini tak adil lagi. Kecuali kita sedang sembahyang, sedang sholat, datang hujan, nah, itu beda. Ini dari rumah kita sudah tahu ini hujan, tapi Bapak Ibu tetap bisa hadir datang ke masjid, maka insya Allah nilai pahala subuh kita pagi ini kami yakin dan percaya berbeda dengan subuh-subuh sebelumnya yang cuaca tidak hujan seperti ini. Mudah-mudahan istiqomah ini akan terus bersemayam di relung kalbu kita sampai malaikat maut mencabut nyawa. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 keutamaan bagi kita pagi ini. Yang pertama, keutamaan waktu subuh. Saking istimewanya waktu subuh ini, rakaat al-fajr, 2 rakaat yang ringan sebelum sholat subuh tadi, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baru sholat sunat sebelum subuh saja nilainya sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan sholat subuh kita tadi? Maka kita berada di waktu yang terbaik, waktu subuh. Yang kedua, apa istimewanya pagi ini? Turunnya hujan ini adalah waktu yang istimewa. Sampai-sampai Rasulullah mengajarkan kita satu doa. Apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'ah. 3 onggok saja, pendek. Jadi Bapak Ibu yang belum hafal, ini karena musim hujan, nih tolong dihafal doa yang pendek ini. Allahumma shayyiban nafi'ah. Saya tak bisa menghafal sekaligus Pak Ustaz, buat 3 hari. Hari ini hafal dulu Allahumma aja. Allahumma. Esok hafal yang kedua shayyiban. Hari ketiga hafal nafi'ah. Hari keempat Allahumma shayyiban nafi'ah. Jadikan hujan yang menimpa, yang turun ke bumi ini ya Allah, nafi'ah, manfaat. Bukan hujan yang membawa kemudaratan, bukan hujan yang membawa kerusakan, tapi hujan yang membawa manfaat dan keberkahan dalam hidup kita. Maka orang yang sudah mengaji dengan belum mengaji, turun hujan beda ekspresi. Orang yang belum mengaji, turun hujan 18 kerut keningnya. Kapan hujan ini berhenti di Batam ya? Tapi kita yang sudah mengaji bersyukur kepada Allah dengan membaca doa Allahumma shayyiban nafi'ah. Jadikan hujan yang turun ini ya Allah, jadikan hujan yang menimpa kami ini ya Allah nafi'ah, adalah kemanfaatan di dalamnya, adalah keberkahan dan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, apa istimewanya pagi ini Pak Ustaz? Yang ketiga adalah kita hari ini ada di bulan yang istimewa, satu di antara 4 bulan yang disebut oleh Allah, yang disebut oleh Nabi sebagai Syahril Haram. Yas'alunaka anis Syahril Haram. Kalau ada mereka bertanya kepada, yas'alunaka, ka engkau di situ siapa tuh Pak Ustaz? Tengok kitab tafsir Quran. Engkau di situ maksudnya Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Kalau ada orang bertanya kepada engkau Muhammad tentang bulan haram, mana yang bulan haram itu Pak Ustaz? Inna iddatash syuhuri 'indallah itsna asyara. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada berapa? Itsna, 2, asyara 10. 2 tambah 10 12. Bilangan bulan di sisi Allah bukan 9, bukan 10, bukan 11, bukan 14, bukan 15. Bilangan bulan di sisi Allah itu itsna asyara, 12 bulan. Jadi ini menjawab kalau ada Bapak Ibu bertanya, Pak Ustaz, yang membuat bilangan bulan 12 dalam setahun itu siapa? Bukan makhluk, tapi Khalik. Yang menemukan jam dinding itu ada orangnya, manusia. Yang menemukan kipas angin itu ada penemunya. Yang menemukan sound system ini ada orangnya. Bahkan yang menemukan bola lampu itu ada orangnya. Bahkan pula yang menemukan, konon katanya yang menemukan benua Amerika itu siapa? Christopher Columbus orangnya. Tapi kalau ditanya dalam setahun ada 12 bulan, siapa yang menemukan? Siapa yang membuat? Bukan kerjaan makhluk, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Taubah ayat 36. Dari 12 bulan itu, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya main jari-jari macam ini ceramah, Ustaz, ini tolong jangan dikirim kemana-mana. Karena baru kejadian 3 hari yang lalu, saya begini dipoto sama jamaah, langsung dipostingnya. Sepertinya Ustaz Caniago Gerindra. Karena nomor partai sudah keluar. Nah, ini gak takut kita sekarang begini. Ini gak ada urusan dengan partai. Begini. Ini hanya pelengkap supaya pesan dalam ceramah ini tersampaikan dengan baik. Jadi tidak digiring kemana-mana Bapak Ibu ya. Ada 4 bulan haram. Allah tak cerita nama bulannya itu dalam Quran, tak ada. Ya, nanti kalau Bapak Ibu cari manalah bulan yang 4 yang dimaksud Allah itu bulan haram dalam Quran, tidak ada. Nabi yang menyebut dalam hadis. Apa kata Nabi? Salasun mutawaliyatun, 3 bulannya berturut-turut. Mana 3 bulan yang berturut-turut bulan haram itu Pak Ustaz? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi di mana? Baina Jumada wa Sya'ban. Antara bulan Jumada dengan Sya'ban ada bulan di tengah namanya Rajab. Pagi ini kita ada di bulan Rajab. Kita ada di waktu subuh, waktu yang terbaik. Kita ada di saat hujan turun, salah satu momentum yang terbaik. Dan kita ada di bulan haram, bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa 3 bulannya berturut-turut, satu ini terpisah dari yang lain? Ada satu hikmah yang disampaikan oleh ulama. Di antara hikmah-hikmah yang lain, banyak hikmahnya, tapi ada satu di antara hikmah yang banyak itu. Kenapa 3 bulan ini berturut-turut? Kita baca lagi sambungan ayat Al-Baqarah 217 tadi. Yas'alunaka 'anis syahril haram. Kalau ada orang bertanya kepada engkau Muhammad, 'anis syahril haram, tentang bulan haram. Syahril artinya bulan. Ini kalau ada bapak-bapak ini namanya Pak Saril, itu artinya Pak Bulan artinya. Kalau ada yang bertanya kepada engkau Muhammad tentang bulan haram, kul, katakan kepada mereka. Apa yang dikatakan? Kul, kita lumfi kabir.
dosa besar. Jadi apa hikmahnya 3 bulan ini berturut-turut dibuat oleh Allah? Diterangkan oleh Rasulullah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Hobi orang Arab dulu, apalagi yang tinggal sekitaran Makkah, itu hobinya berperang, hobinya membunuh, hobinya berkelahi, hobinya menumpahkan darah, hobinya merampok. Sementara bulan yang dipilih Allah untuk haji itu adalah bulan Zulhijjah. Maka dirangkailah 3 bulan ini, dibuat oleh Allah aturan yang tegas. Zulqa'dah datang, orang datang. Zulhijjah hari hanya orang haji. Muharram balik ke kampung halaman. Maka dijaminlah keselamatan jamaah haji di 3 bulan ini. Ini salah satu hikmah di antara hikmah-hikmah yang lain. Barangkali nanti ada ustaz lain datang, guru kita lain yang datang, maka disampaikannya hikmah yang lain. Karena hikmahnya enggak satu, ini satu di antara hikmah yang banyak. Lalu kenapa Rajab? Diajarkan doa oleh Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Habis Rajab ni Sya'ban, ya Allah, berkahi pula kami di bulan Sya'ban. Habis Sya'ban itu Ramadan, wa balighna Ramadan, sampaikan kami ya Allah masuk dalam bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa doa dibaca tiap hari. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan memang kita diberkahi di bulan Rajab, diberkahi pula nanti di bulan Sya'ban. Insyaallah sampailah kita hendaknya masuk dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Jadi ada pula hikmah persiapannya Rajab, penguatannya Sya'ban, perjuangan yang sesungguhnya itu di bulan Ramadan. Orang yang mantap Rajabnya, hebat Sya'bannya, insya Allah menjadi pemenang di bulan suci Ramadan, dapat piagam. Apa piagamnya? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan Allah segala dosa, salah dan silap. Apa makna ghufira lahu ma taqaddama min zambi? Tengok dalam tafsir Quran, diampunkan Allah segala dosa. Dosa shaghir, dosa kecil, dosa kabir, dosa yang besar. Yang kecil diampunkan Allah, yang besar pun diampunkan Allah. Ada amal itu bisa menggugurkan dosa, tapi yang digugurkan dosa yang kecil-kecil. Tapi kalau masuk dalam bulan suci Ramadan, maka yang akan diampuni Allah dosa kecil dan dosa besar. Keluar dari bulan Ramadan, pemenang-pemenang Ramadan itu benar-benar kata ulama macam bayi yang baru dilahirkan maknya tadi pagi. Tak ada kerinduan yang paling besar terhadap bulan ini kecuali merindukan kita sampai hendaknya masuk dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sampai-sampai malaikat Jibril berdoa. Apa doa malaikat Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan. Orang yang paling celaka hidupnya ya Allah, siapa mereka? Bu'dan liman adraka Ramadan. Orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, orang yang bersua dengan bulan suci Ramadan, orang yang sampai hidupnya dalam bulan suci Ramadan. Orang yang paling celaka itu orang yang hidup dalam bulan Ramadan, orang yang sampai dalam bulan Ramadan, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa dia celaka? Falam yughfarlah, tapi dosanya tidak ada yang diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar, karena dia tidak sungguh-sungguh, karena dia tidak siap
masuk dalam bulan suci Ramadan, sehingga puasanya tidak berkualitas, sholat tarawihnya tidak berkualitas, sahurnya tidak berkualitas, buka puasanya juga tidak bernilai, macam-macam ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Maka karena itu persiapannya di bulan Rajab ini, maka ulama mengajak kita banyak-banyak puasa sunat. Untuk apa itu? Supaya besok tak terkejut lagi. Sudah mulai kita berlatih-latih diri di bulan Rajab ini, maka nanti di bulan Sya'ban jangan berhenti. Bahkan ada hadis yang menyebut dari Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah menengok Nabi berpuasa di bulan Sya'ban sampai-sampai aku tak tahu, kata Aisyah, kapan Nabi berbukanya. Pernah rupanya Nabi di 1 Sya'ban berpuasa full. Walaupun ada sebagian pendapat ulama tidak disyariatkan juga kepada kita, tanya diri, karena takut Rajab puasa full, Sya'ban puasa full, Ramadan puasa full, Syawal mati. Karena 3 bulan berturut-turut puasa full. Tapi kalau sanggup ya tidak apa-apa. Nah, cuma puasa setiap hari itu ternyata puasa yang dilakukan oleh istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah puasa setiap hari setelah Rasulullah wafat. Nah, kalau kita nak tiru boleh, cuma kalau tanya pendapat ulama, yang paling tinggi untuk kita ini puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Lewatlah puasa Kamis, niatkan dulu. Kita mau ambil Senin Kamis atau mau ambil cara puasa Daud? Kalau kita ambil cara puasa Daud, Kamis lewat, ya tak apa-apa. Ada yang lebih tinggi dari itu. Begitu kan, banyak juga jamaah nanya, Pak Ustaz, kalau kita pilih puasa Daud, berarti hari Kamis tak puasa, kita puasa? Enggak. Nah, ini masalah perbedaan pendapat saja ya. Walaupun ada juga orang Kamis puasa juga, dia berniat tidak ke Daudnya, tapi Kamis jadi rancu. Kalau Daud ya Daud aja, istiqomah. Nah, kalau Senin Kamis istiqomah. Siapa orang yang menahan makan dalam sebulan 8 hari, kata orang Barat. Kenapa orang Barat itu sehat-sehat? Kami tak makan, tak minum 8 hari dalam sebulan, kata mereka. Ada dulu artikel kita baca. Rupanya barulah kita tahu, sudah 14 abad yang lalu Nabi mencontohkan Senin Kamis pekan 1, Senin Kamis pekan 2, Senin Kamis pekan 3, Senin Kamis pekan 4, pas 8 hari dalam sebulan yang istiqomah Senin Kamis. Sumu tasihu, puasalah, insya Allah sehat. Nah, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi diajak kita banyak-banyak puasa di bulan Rajab ini. Yang pertama, supaya latihan untuk menghadapi perang yang sesungguhnya nanti di bulan suci Ramadan. Ramadan itu nama lainnya adalah bulan pembakaran. Kenapa disebut bulan pembakaran? Karena dibakarlah seluruh dosa-dosa, maksiat, salah silap yang pernah kita lakukan. Ulama menganalogikan macam besi yang berkarat kemudian dibakar dalam api unggun yang menyala begitu besar, dibakar tidak sehari 2 hari, dibakar selama 29 hari atau sesekali 30 hari. Coba bayangkan besi dimasukkan ke dalam api yang menyala selama 29 hari, begitu ditarik merahnya luar biasa. Ketika besi berkarat tadi sudah memerah, hentakkan ke tanah kuat-kuat, berguguranlah karat-karatnya. Begitulah agak-agaknya orang yang masuk bulan Ramadan, dibakar dosa-dosanya, dibakar maksiat-maksiatnya. Maka perjuangkanlah, mudah-mudahan Ramadan besok
baik bagi kita ketimbang Ramadan yang sudah dilewati. Jangan-jangan pula Ramadan besok itu Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Jadi persiapannya sudah ada di bulan Rajab ini. Makanya Nabi rangkai 3 bulan dalam satu doa. Bisa saja Nabi ajarkan kita, Allahumma barik lana fi Rajab, sudah. Tapi Nabi kabulkan 3 bulan, menunjukkan jangan lupakan ada Ramadan di ujung yang kita nantikan. Nah, yang pertama. Yang kedua, bagi kita maaf, mungkin hutang puasa Ramadan kemarin belum lunas. Ini kalau sekarang kita cerita tentang hutang puasa Ramadan, kita tak bisa bicara ke ibu-ibu aja. Dulu iya, orang kalau sudah menyebut hutang puasa Ramadan, pandangan orang ke perempuan, pandangan orang ke istrinya, pandangan orang ke anak gadisnya, pandangan orang ke wanita. Kenapa? Mereka kan haid, menstruasi, datang bulan, Pak Ustaz. Mereka yang hamil, mereka yang menyusukan. Saya bertemu satu keluarga. Begitu saya tanya, ibu berapa tinggal puasa Ramadannya? 7 hari, Pak Ustaz. Bapak 17 hari. Lebih banyak lagi bapak itu daripada istri. Nah, ini rupanya bapak itu memang kemarin Pak Ustaz saya balik kampung 5 hari. Apa nama itu? Ke sana musafir. Nama sifatnya safar, orangnya musafir. Kemudian saya kerja berat Pak Ustaz. Kan ada tuh 9 golongan orang boleh tak puasa bulan Ramadan. Nah, insya Allah di kesempatan berikutnya kita bahas nanti, bertemu di bulan Sya'ban insya Allah. Nah, jadi yang belum lunas hutang puasa, inilah kesempatan terbaik untuk menggantinya. Tinggal sholat wajib kita selama ini, wajib pula kita qadha hari ini. Subuh banyak tinggal selama ini Pak Ustaz. Zuhur dulu waktu saya bujang, waktu saya lajang, banyak tinggal. Asar tinggal. Maghrib banyak bolong-bolong. Isya pun amburadul dulu Pak Ustaz. Tunaikan sekarang. Qadha, sepakat berimam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Qadha solat-solat yang tinggal-tinggal dulu, tunaikan saat ini. Habis subuh tegak lagi 2 rakaat. Jadi kalau ada tadi bapak habis sholat subuh tegak lagi dia 2 rakaat. Sholat fardhu subuhi rakataini qadha'an lillahi ta'ala. Berarti jangan suzon. Tapi ada pandangan ulama kalau ingin mengqadha subuh, jangan di waktu ada pengajian, habis sholat balik pulang. Di rumah kita qadha supaya jamaah tidak berbisik-bisik. Tegak bapak 2 rakaat cuma habis. Sesat bapak sejak balik dari daerah sana. Padahal bapak itu mengqadha subuhnya. Habis sholat zuhur tegak lagi 4 rakaat. Habis sholat asar tegak lagi 4 rakaat. Habis sholat maghrib tegak lagi 3 rakaat. Habis sholat isya tegak lagi 4 rakaat. Yang tadi itu adaan, yang ini qadhaan. Kalau kita mati selesai. Tapi tidak dengan puasa Ramadan. Man mata, siapa yang mati meninggalkan hutang puasa Ramadan, ahli warisnya wajib untuk menggantikannya, membayarkannya, melunaskannya. Saking pentingnya hutang puasa Ramadan untuk kita bayar. Makanya ingatkan istri, tidak kita saja. Kalau ada istri kita dulu waktu dia hamil banyak tinggal puasa Ramadannya, ingatkan. Ada istri kita menyusukan anak, dia juga tidak kuat kemarin berpuasa, ditinggalkannya puasa Ramadannya, ingatkan. Karena kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kewajiban kita mendidik, membina istri kita. Nah, kalau tidak dibayar, sepele menganggap utang puasa Ramadan, ahli warisnya pun tidak menolong untuk membayarkannya. Tanggunglah besok di hari kiamat, ditagih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustaz, kami bayar fidyah aja lah Pak Ustaz. Enak aja. Bayar fidyah itu hanya untuk 2 golongan, tambah plusnya 1 lagi.
Yang jelas dulu bayar fidyah tutup siapa? Yang pertama, orang tua yang sudah renta. Usianya tak disebut, pokoknya dia sudah merasa tua, sudah tak sanggup lagi berpuasa. Tahun besok makin susah. Nah, maka orang tua yang sudah renta, dia boleh mengganti puasa yang ditinggalkan itu dengan bayar fidyah. Gimana cara bayarnya Pak Ustaz? Insyaallah lain waktu kita bahas atau nanti dibahaskan oleh guru kita Ustaz Royan. Nah, yang kedua, siapa yang boleh bayar fidyah? Orang yang sakitnya menahun. Umurnya masih muda, mau masih lajang, sudah menikah, sudah punya anak, tak kenal ini. Ini kalau udah sakit menahun, udah berapa lama Bapak itu sakit? Udah 11 tahun Pak Ustaz. Tak bisa puasa, enggak, mesti konsumsi obat terus. Nah, ini orang-orang yang macam ini, tak sebut sakitnya ya, nah, apalah nama sakitnya, pokoknya dia udah gak bisa puasa, mesti makan, mesti minum obat sekali 4 jam. Nah, ini orang yang seperti ini, maka boleh mereka mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkannya itu dengan fidyah. Itu saja, tambah satu lagi, ini plusnya. Siapa dia? Perempuan yang hamil, tak sanggup dia berpuasa. Kenapa dia tak sanggup puasa? Rupanya karena dia khawatir dengan anak yang ada di dalam. Bukan karena dia sendiri saja. Maka menurut pendapat Imam Syafi'i, kalau ada perempuan hamil, dia tidak berpuasa. Kenapa dia tidak berpuasa? Oh, rupanya karena dia khawatir anaknya. Ibu kenapa tak puasa Bu? Kata dokter SPOG, spesialis objin kandungan Pak Ustadz, setelah diperiksa rupanya anak di dalam kurang sehat, mesti dibantu dengan asupan nutrisi dari luar Pak Ustadz. Saya tak boleh puasa supaya anak janin tetap sehat. Kalau karena anaknya dia, dalam pandangan anak orang lain, karena anak dia tidak berpuasa, mazhab Imam Syafi'i kena 2. Qadha juga ibu ini nanti karena dia meninggalkan puasa Ramadan dalam keadaan hamil, digantinya berpuasa plus bayar fidyah. Pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat imam yang lain tak macam itu, cukup qadha saja. Tapi kalau kita ikut pendapat Imam Syafi'i, maka ibu hamil yang seperti ini kena 2, qadha plus bayar fidyah. Itu yang bayar fidyah. Adapun karena yang lain, karena kerja berat, boleh dia tidak berpuasa bulan Ramadan, tapi wajib mengganti. Siapa lagi? Musafir, orang yang dalam perjalanan jauh, boleh dia tidak puasa, tapi wajib mengganti, dan yang lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, kenapa di bulan Rajab ini banyak orang diminta untuk puasa sunat oleh ulama-ulama? Yang pertama, ini bulan haram. Puasa di bulan haram ini ada nilai pahala yang hebat di dalamnya. Kemudian mengingatkan orang supaya hutang puasa Ramadan yang belum lunas, bayarlah segera. Andai Bapak Ibu membayar hutang puasa Ramadan di bulan ini, bisa berpotensi dapat pahala 3. 1, hutang puasa Ramadan lunas 1 hari. 2, dapat pahala puasa sunat bulan haram. 3, yang terbiasa puasa Senin Kamis, terbiasa selama ini Senin Kamis, pas dia mengqadha puasa Ramadannya itu di hari Senin atau di hari Kamis, dapat lagi tambahan 1, pahala puasa sunat Senin atau pahala puasa sunat Kamis. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, hari apa yang paling elok puasa Rajab itu Pak Ustaz? Tidak disebut hari khusus, tidak disebut tanggal khusus, tidak disebut amalan khusus. Nah, ini penting untuk kita renungkan ya. Jadi tidak ada disebut amal khusus, tanggal khusus, hari khusus.
bulan Rajab bulan mulia, maka banyaklah ibadah. Fala tazlimu fihinna, jangan engkau berbuat zalim, aniaya, berbuat dosa maksiat di bulan itu, kata Allah. Lalu kalau neraca dosa yang ditekan ke bawah, maka yang naik adalah ketaatan. Apa saja yang selama ini tak biasa sholat duha, yang selama ini tak biasa bangun malam sholat tahajud, paksakan diri sholat tahajud. Yang selama ini sholawatnya tak ada, banyakkan sholawat. Pokoknya di bulan haram, di bulan Rajab ini, amal soleh, ketaatan, ibadah tingkatkan. Macam dua neraca, ketika satu neraca turun, yang satu naik. Kalau yang ini naik, berarti ketaatannya turun. Abdullah ibnu Abbas menjalin jari jemarinya seperti ini. Seorang muridnya bertanya kepada beliau tentang iman, maka Ibnu Abbas mengatakan, iman itu seperti ini dalam badan kita. Kalau engkau taat, engkau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, kata Ibnu Abbas, maka iman itu begini eratnya dalam badan kita. Kalau kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, maka iman itu lepas dari badan kita. Kalau bertobat, masuk lagi, tidak pernah bercampur, tidak pernah bisa menyatu ketaatan dengan kemaksiatan. Makanya ada ayat wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Karena itu di bulan ini tidak hanya dilarang membunuh, tidak hanya dilarang berperang. Itu di ayat yang tadi, di ayat yang sambungan At-Taubah ayat 36 tadi, fala tazlimu fihinna. Jangan berbuat zalim, jangan berbuat aniaya, jangan berbuat curang, jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Maka bulan ini bulan yang kalau kita berbuat dosa maksiat, teramat besar pula kemurkaan Allah. Kalau kita berbuat amal soleh, ketaatan, ibadah di bulan ini, maka dimuliakan pula kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tidak disebut harinya. Ini kan banyak juga jamaah, Pak Ustaz, kenapa tak Ustaz ingatkan kami kemarin tentang tanggal 1 Rajab? Itu yang saya nanti-nanti dah lama, Pak Ustaz. Karena orang memburu tanggal 1 Rajab. Ibu kenapa tak puasa sekarang? Ada percuma aja lagi, Pak Ustaz, dah terlewat tanggal 1 Rajab. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin jarang mendengarkan pengajian Ustaz Royan dan jarang duduk di majelis-majelis ilmu. Tidak ada hari khusus, tidak ada amalan khusus, tidak ada cara-cara khusus. Karena di sebagian daerah orang menyembelih, sembelihan itu dinamakannya ini sembelihan bulan Rajab. Dikhususkan itu. Nah, ini tidak ada keterangannya dalam keterangan ulama-ulama kita yang fiqh. Hari apa saja, tanggal berapa saja boleh. Ya. Jangan pula seperti yang masuk ke grup WhatsApp kita. Siapa yang puasa tanggal 1 Rajab, maka samalah dia puasa 100 tahun. Siapa yang mempuasakan Rajab 3 hari, dikabulkan Allah segala doa dan hajat-hajatnya. Siapa yang mempuasakan Rajab 7 hari, dibukakan Allah 7 pintu surga. Siapa yang mempuasakan Rajab 8 hari, ditutup Allah 8 pintu neraka. Siapa yang mempuasakan Rajab 10 hari, maka dijaminlah nanti dia masuk surga. Biasanya ujungnya ada tuh, bagikan ini ke 10 grup WhatsApp Anda. Kalau tidak, tunggulah musibah. Nah, itu ujungnya ya. Dulu ketika musim-musim SMS, itu dulu gayanya apa? Bermimpi penjaga makam Rasulullah. Saya sering balas tuh. Saya balas, saya tulis di bawahnya, friend. Bohong, tipu, dusta, batil, tak benar. Orang memandang Rajab ini terbagi dua. Yang pertama, ada orang yang memandang kecil aja bulan ini. Rajab itu tidak ada apa-apanya, biasa aja itu. Rajab itu sama aja dengan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ini juga tak betul. Kenapa? Jelas nas Qur'annya, jelas hadisnya menyebutkan Rajab ini satu di
sisi yang lain ada orang yang terlalu melambung-lambungkan sampai kalah pula lagi kehebatan Lailatul Qadar. Nah, ini ciri-ciri hadis itu palsu, ciri-ciri keterangannya itu batil, kalah kehebatan Lailatul Qadar. Itu kata ulama, ada cara ngeceknya yang paling cepat. Kalau imbalan pahala yang dijanjikan lebih hebat lagi daripada Lailatul Qadar, itu menunjukkan dalil itu boleh dipertanyakan. Sekarang kita mesti harus hati-hati. Pernah nggak bapak-bapak dulu baca salah satu status heboh, kan dulu sempat viral? Apa katanya status itu? Siapa yang mengajak istrinya jalan-jalan lebih baik pahalanya daripada sholat sunat 100 rakaat. Dalam kurung hadis. Hadis itu pernah dulu 2000 berapa saya sempat baca. Tanya, Ustaz, ini di mana Ustaz temukan hadis ini? Entahlah. Ada kitabnya? Tidak tahu. Barulah kita tahu akhir-akhir ini. Rupanya yang membuat status itu ibu-ibu yang kurang piknik. Sebetulnya dia mau nyindir lakinya terlalu sibuk kerja. Ibu itu kurang piknik, mau dibuatnya lah status. Ya tidak apa-apa sebenarnya. Banyak lagi kalimat yang lain untuk menyindir. Sampai dibuatnya pula dalam kurung hadis. Itu masalahnya. Apa kata Nabi? Siapa yang berbohong atas namaku, siapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kita nggak pakai langsung percaya. Oh, rupanya begitu. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Itulah pentingnya kita mengaji, supaya duduk persoalan itu jelas, terang di pelupuk mata kita, terang dalam kalbu dan hati kita. Nah, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ada di bulan Rajab, barangkali itulah yang dapat dibagi semangat untuk di bulan istimewa ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan dapat kita amalkan apa yang disampaikan ini, insyaallah. Nanti kalau kita masuk di bulan Sya'ban, maka kita insyaallah akan cerita pula tentang keistimewaan bulan Sya'ban. Habis waktu kita, waktu syuruk datang 6:16, 6:17. Boleh kita undur sedikit. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya terkait yang kita sampaikan ini, kita persilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan media tadi, Pak Ustaz. Ya. Orang tua kita itu kan dia tidak berpuasa tapi wajib membayar fidyah. Ya. Bagaimana kalau keadaan orang tua itu sendiri yang harus membayar fidyah untuk makan dia sendiri saja, kadang istilahnya mendapat belas kasihan dari orang. Ya. Tidak bisa. Apakah dia terkena juga seperti wajib membayar fidyah? Baik. Jadi fidyah itu adalah memberi makan fakir miskin. Ada satu cerita yang masyhur. Ada satu riwayat, seseorang datang kepada Rasulullah. Mohon maaf, di siang Ramadan tak tahan berhubungan dengan istri. Dia tahu itu salah. Datang dia menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Kenapa engkau celaka? Kata Nabi, aku offset ya Rasulullah. Aku berhubungan dengan istriku ya Rasulullah siang Ramadan. Kata Nabi, engkau kasih makan fakir miskin 60 orang. Itu penebusnya. Kasih makan fakir miskin. Yang pertama, engkau puasa 2 bulan berturut-turut, kata Nabi. Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, sebulannya aja aku tak tahan. Gimana mau 2 bulan? Kalau tak sanggup puasa 2 bulan, kasih makan fakir miskin 60 orang. Ya Rasulullah, untuk yang aku makan saja ya Rasulullah
kadang tak ada. Bagaimana aku nak bagi dengan orang? Nabi mulai tersenyum. Kemudian Nabi pergi ke belakang, lalu Nabi bawalah sekeranjang kurma. Kalau begitu, bawalah kurma ini kusodakohkan kepada engkau, kata Nabi. Bawalah kurma ini, bagi itu fakir miskin di kampung tempat engkau tinggal. Ya Rasulullah, yang paling miskin di kampung itu aku dah kan? Ini orang sudahlah, ini nekat ya. Nah, disitulah dalil Nabi pernah tertawa sampai nampak gigi geraham tadi. Jadi jangan bayangkan Nabi itu sangar, jangan bayangkan Nabi itu killer. Kalau itu marah Nabi, Nabi mendengar itu, ya Rasulullah, ini di kampung itu aku yang paling miskin ya Rasulullah. Tertawalah Nabi sampai nampak gigi gerahamnya, lucu. Kalau begitu kata Nabi, bawalah kurma ini pulang, makan dengan anak istri. Menang banyak nih orangnya. Sudahlah tadi dapat, dan kurma ini pun dimakan pulang. Nah, kalau tidak ada, ini dah tua. Sebenarnya yang membayarkan fidyah orang tua itu siapa? Bukan emak itu, bukan ayah itu. Siapa? Kita anak-anaknya. Kita anak-anak. Kalau tak ada anak-anaknya, orang ponakannya. Kalau tak ada ponakannya gimana? Orang sekitarnya. Nilai bagi kita apa? Sedekah. Nah, sedekah nilainya. Tujuannya apa? Fakir miskin tetap bisa makan, dan dia pun dapat kita tolong. Nah, kita kan tahu nih, ada Pak Ustaz, itu menunjukkan Bapak kan tahu tadi itu. Nah, sekalipun dia bukan mak kita, sekalipun dia bukan ada hubungan nasab dengan kita, tapi kita ada kelebihan rezeki. Inilah kesempatan terbaik bagi kita. Ma, aku tahu mak kemarin tidak puasa. Ini ku bagi ini untuk mak bayar fidyah. Jadi yang membayar fidyah bukan dia apa lagi? Itulah bukti lemah dia. Dia sudah tua, dia sakit-sakitan. Di mana lagi dia dapat? Maka kita orang-orang sekitar yang paling afdal siapa? Ya anak-anaknya, untuk membayarkan fidyahnya. Begitu. Ya. Oke. Ada lagi satu orang? Cukup ya? Oke, baik. Kalau sudah cukup, nampak-nampaknya tertarik, teh tarik juga sudah menunggu. Kita tutup tausiah sampai di sini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bersua kita di bulan Rajab, bersua pula nanti kita di bulan Sya'ban, insyaallah. Tengok-tengoklah wajah Bapak Ibu ini satu-satu, masih ada tak besok sampai ke bulan Ramadan, insyaallah. Makanya banyak-banyak baca doa yang tadi ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi pula kami di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah jamaah al-mukhlisin ini semua bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fakir Abu Syahid Caniago, mohon maaf zahir dan batin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi